Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria. Salam inovasi dan motivasi. Oke, anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian tetap sehat, tetap ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekarang langsung kita ke materi pembelajaran. Simak video berikut ini ya. Lihat anak-anak, siapa itu ya yang ada dalam video? Wah, ternyata itu Pak Bejo. Hebat sekali ya Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Pak Bejo terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia melakukan sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, atau mungkin kita akan terluka ya. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Sekarang coba kalian amati aktivitas sehari-hari kamu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan pasti adalah otot. Tahukah kamu apakah itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Siapa yang tahu anak-anak fungsi otot pada manusia? Fungsi otot pada manusia adalah 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Anak-anakku yang hebat, perlu kalian ketahui bahwa otot manusia jenisnya bermacam-macam. Yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Berikut ciri-ciri otot polos. Pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang ketiga, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang berikutnya, dipengaruhi oleh saraf otonom. Ciri berikutnya, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ciri yang terakhir, otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jenis otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa bisa begitu ya? Ada yang tahu? Jawabannya, karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka.
Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang berikutnya mempunyai pigmen mioglobin, dan yang terakhir inti sel yang berada di tepi. Otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Berikut ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Jangan sampai ya. Sekarang coba baca bacaan yang berjudul Otot Manusia. Selamat membaca. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Dan untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, silakan kalian secara mandiri menemukan sendiri di rumah. Masih ingatkah kalian tentang gambar cover atau gambar sampul? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, maka kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Berikut macam-macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua, ada desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran yang sedikit ini menjadikan manfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel Rehan dan Aisyatube demi konten-konten yang inovatif lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.